ini, kita akan mengenal lebih dekat seorang tokoh pemimpin nasional dengan background kesehatan masyarakat yang telah memberikan jejak penting bagi Indonesia. Beliau adalah Dr. Endang Rahayu Sudjaningsih, Magister of Public Health, Doctor of Public Health yang merupakan seorang ilmuwan, peneliti sekaligus pemimpin yang berdedikasi penuh untuk kemanusiaan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya Siti Azahra dengan NIM 1001182323238 dari kelas IKMC yang akan membahas lebih dalam terkait dengan sosok tersebut. Sebelum itu, yuk simak video ini sampai akhir. Dr. Endang lahir pada 1 Februari 1955 di Jakarta dan wafat pada 2 Mei 2012. Beliau menempuh pendidikan dokter di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan ke jenjang master dan doktor kesehatan masyarakat di University of California, Los Angeles, Amerika Serikat. Pengalaman akademik dan karir beliau banyak berfokus pada epidemiologi dan kesehatan masyarakat global, terutama pencegahan penyakit menular. Sebelum menjadi Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 2010, beliau bekerja di WHO Geneva dalam bidang surveillance penyakit menular. Pengalaman ini memperkuat cara pandangnya bahwa kebijakan kesehatan harus berbasis data dan penelitian ilmiah. Sebagai pemimpin, Dr. Endang dikenal memiliki gaya kepemimpinan transformasional dan partisipatif. Artinya, beliau tidak hanya memimpin dari atas, tetapi mengajak, membimbing, dan mendengarkan. Beliau membangun visi bersama dalam sistem kesehatan nasional, mengutamakan kolaborasi lintas profesi, serta selalu menekankan pentingnya pembelajaran tim. Hal ini sejalan dengan konsep learning organization dari Peter Senge, terutama pada aspek share vision, team learning, and system thinking. Beliau melihat sistem kesehatan sebagai sesuatu yang saling terhubung, sehingga kebijakan harus dipikirkan dari berbagai sudut, mulai dari medis, sosial, ekonomi, hingga budaya. Inilah yang menjadikan beliau merupakan sosok pemimpin yang bijaksana, adaptif, dan juga visioner. Salah satu kebijakan penting yang lahir dari kepemimpinan Dr. Endang adalah penguatan sistem surveillance penyakit menular. Kebijakan ini muncul karena saat itu Indonesia menghadapi masalah keterlambatan pelaporan dan kurangnya deteksi dini penyakit seperti tuberkulosis, HIV/AIDS, dan influenza. Beliau memulai langkahnya dengan yang pertama itu adalah mengidentifikasi masalah secara ilmiah melalui data nasional. Yang kedua, menganalisis akar masalah seperti terbatasnya tenaga terlatih dan infrastruktur data. Lalu merumuskan solusi berupa pelatihan tenaga kesehatan dan pengembangan sistem pelaporan elektronik terpadu. Lalu mengimplementasikan program ini secara nasional dengan dukungan WHO. Dan yang terakhir itu melakukan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang berpikir sistemik, menggunakan bukti ilmiah, dan juga berorientasi pada keberlanjutan. Dari sosok Dr. Endang, kita belajar bahwa kepemimpinan itu bukan tentang kekuasaan, tetapi pengabdian. Lalu kebijakan yang baik haruslah berbasis bukti, bukan sekedar opini. Dan pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang tetap rendah hati, mau belajar serta mau mendengarkan. Dr. Endang Rahayu Sudjaningsih bukan hanya seorang menteri kesehatan. Beliau adalah simbol integritas, ilmuwan yang berpihak pada rakyat, dan teladan pemimpin kesehatan yang humanis. Warisan pemikirannya akan terus berpengaruh dalam pembangunan kesehatan Indonesia. Berikut merupakan gambaran singkat tentang sosok Dr. Endang dengan tipe kepemimpinannya yang dapat menginspirasi kita semua. Sebelumnya, saya memohon maaf apabila terdapat salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.